Perkenalkan, saya Mama Lisa, bunda dari Muhammad Rafasya Ihsan. Rafasya sendiri lulusan dari NICU RSAB Harapan Kita. Pengalamannya mixed feeling, senang, sedih, bahagia, tapi ada khawatirnya juga. Jadi pas pertama di NICU itu tentunya kita sebagai orang tua saat itu Rafasya lahir sangat muda banget karena lahirnya kurang lebih 28 minggu. Terus ada rasa khawatir, dimana masih kecil banget, terus banyak pengobatan yang dilakukan. Jadi tapi sementara itu setelah saya melihat NICU dan tenaga kesehatannya RSAB Harapan Kita, saya begitu optimis dan yakin anak saya tentunya diberikan yang terbaik gitu. Jadi mulai dari perawatannya, karena di sini kan untuk susternya sendiri dan dokter itu 24 jam ya. Jadi kita sebagai orang tua merasa nyaman saat meninggalkan anak di NICU RSAB Harapan Kita, dan saya sangat bersyukur dapat kamar ya waktu itu di sini untuk anak saya karena lahirnya sangat muda, sekitar 28 minggu dengan berat hanya 1 kilo lebih saat itu. Jadi mixed feeling, ada rasa tenangnya juga, di sela-sela itu juga ada rasa khawatir ya sebagai ibu kita meninggalkan anak di rumah sakit gitu. Saat itu Muhammad Rafasya itu lahir dengan umur 28 minggu dengan berat diprediksi sebelum lahir itu 900 gram, sehingga sudah dipersiapkan untuk saat lahir sudah masuk ke NICU. Nah, saat lahir itu berat badannya 1 kg, dimana karena paru-parunya belum matang harus dikasih alat bantu pernafasan. Nah, saat di NICU pun itu cukup banyak terindikasi kelainan dari si bayi itu sendiri, termasuk kurangnya sel darah, plasma kalau nggak salah ya, karena pembekuan darahnya tidak bagus sehingga badannya biru-biru. Terus gagal nafas, sempat apno, sempat nggak bisa bernafas ya, kurang lebih dari 2 jam saat itu. Terus ditambah lagi adanya perdarahan di kepala, seperti biasa terjadi pada bayi-bayi prematur gitu. Nah, perdarahan kepala itu semakin hari semakin memburuk, sehingga dokter memutuskan untuk mengambil tindakan seperti mengambil cairan dari sumsum tulang punggung kalau nggak salah ya, juga ada diberikan antibiotik untuk sebagai preventif saat itu. Nah, juga didiagnosa kemungkinan anak ini akan terlambat perkembangannya karena perdarahan otaknya saat itu level 3 dari 4 ya. Jadi dia sudah level 3, sehingga ada kecenderungan nantinya anak ini akan terganggu kognitifnya juga. Bisa dikatakan ada kelumpuhan sedikit ya di bagian tubuh, barangkali belum bisa diprediksi saat itu. Karena memang saat itu Rafasya dirawat di RSAB Harapan Kita di NICU, dan saya melihat tenaga kesehatannya termasuk dokternya sangat komitmen sekali merawat bayi-bayi prematur yang ada di NICU. Saya melihat sendiri karena setiap hari saya datang ya mengunjungi anak saya,
saya melihat sendiri bagaimana komitmen dan fokus yang diberikan oleh tenaga kesehatan, oleh susternya, oleh dokternya untuk kesehatan dan demi kebaikan si bayi-bayi prematur ini. Nah, menurut saya saat itu saya sangat, kalau bisa dibilang bintangnya bisa 10 ya, saya akan kasih bintangnya maksimal banget. Karena saya juga diberikan arahan, terus anak saya juga dijaga dengan baik karena kan fasilitasnya juga sangat bagus. Terus juga ditambah dengan ditambah dengan kompetensi suster-susternya itu juga sangat bagus, dan saya merasa sangat puas. Setiap hari perkembangan dilaporkan, setiap hari juga kita diupdate, susternya juga mencatat setiap detail apapun pengobatan yang masuk, berapa beratnya, terus setiap hari detail udah beberapa kali, pokoknya semuanya tercatat dengan baik dan terkontrol dengan baik. Oleh karena itu saya merasa sangat beruntung dan saya sangat puas sekali dengan rumah sakit RSAB Harapan Kita dengan NICU, dan juga petugas-petugas kesehatannya sudah top banget. Pada awal masuk di NICU itu sudah ada tanda-tanda di mana anak saya survivalnya sangat kecil sekali, karena masa kritisnya itu 2 kali 24 jam belum lewat, di mana selama during waktu itu sempat anak saya yang kritis, nggak bisa bernafas, alat bantunya 100%, sehingga alat bantu pernafasannya 100%, sehingga diprediksi kemungkinan Rafasya ini tidak bisa selamat saat itu. Nah, karena berkat doa juga dan dari Tuhan ya, diberikan kemudahan, dan juga tentunya dari suster dan juga dokternya memberikan yang terbaik, sampai sekarang Rafasya bisa tumbuh sehat. Saat itu di NICU perawatannya kurang lebih 1,5 bulan. Karena itu tadi, karena masih ada kondisi di mana Rafasya tidak bisa lepas dari oksigen. Lalu setelah dari NICU itu dipindah ke ruang perawatan biasa yang tetap memerlukan oksigen, dan diperkirakan Rafasya sudah bisa bernafas dengan baik di rumah. Namun tetap waspada, kalau ada gejala misalnya bibirnya biru atau pucat itu harus segera dibawa ke UGD gitu. Jadi saat dibawa pulang itu sudah ada beberapa edukasi-edukasi yang diberikan oleh suster dan juga dokter. Saya saat pulang dibekali edukasi yang sangat banyak, terutama melatih fisik dari si anak bayi prematur. Kita harus sabar, barangkali nanti kita sudah diperingatkan juga bahwa akan ada keterlambatan perkembangan dari si anak, sehingga kita sebagai ibu diajarkan oleh susternya dan oleh dokternya bagaimana caranya merawat bayi prematur saat di rumah. Terutama juga bayi prematur itu saat pulang ke rumah itu tidak bisa mengenyot, tidak bisa langsung ASI, langsung ke payudara. Kenapa? Karena anaknya tidak bisa melakukan sucking, sehingga harus dilatih terus. Nah, saat itu Rafasya sudah dilatih untuk belajar sucking lewat DOT ya, ataupun langsung, namun membutuhkan waktu. Nah, edukasi tersebut diajarkan oleh dokter di sini. Sebelum kita pulang dibekali pijatan, bagaimana merangsang agar bayi bisa menyusu dengan baik, tekniknya, terus merangsang bayi, pijatan, bagaimana cara memandikan, semuanya diajarkan sih seperti itu. Dan kita juga diingatkan kapan akan kontrol, pengecekan kembali, MRI, pengecekan mata, dan juga kita diberikan jadwal kunjungan untuk tumbuh kembang anak gitu.
Ya, untuk bayi prematur sendiri itu perawatannya kita harus sabar, di mana perkembangannya tentunya tidak secepat anak yang normal. Saat Rafasya mulai merangkak pun itu tangannya masih menggenggam seperti ini ya, sehingga harus diberikan harus diberikan pijatan, rangsangan agar dia bisa merasakan dan bisa juga tangannya terbuka gitu. Nah, oleh karena itu setiap hari saya melakukan pijatan-pijatan untuk anak saya sesuai dengan arahan medis tentunya. Terus saat melakukan check up juga ke tumbuh kembang anak, itu dokter juga memberikan saran, di mana saran tersebut misalnya menyusun balok, atau misalnya saat dia melihat kita sudah harus mengucapkan kata-kata walaupun belum direspon ya, karena akan terjadi delay speech pada banyak anak prematur. Namun beruntungnya saat itu Rafasya sendiri karena dilatih terus untuk berbicara dan kita rangsang terus, sehingga tidak terjadi delay speech ya, bicara normal dan juga berjalan dengan normal. Saat diperiksa pun sebenarnya kalau di MRI kepala itu otak besarnya itu banyak kosongnya, sehingga otaknya belum sembuh sempurna. Namun dokter tetap meyakinkan kita terus latih terus, dan tentunya saya sebagai ibu juga melatih kognitifnya dia di rumah ya, sesuai dengan arahan dari dokter gitu. Nah, sehingga saat ini Rafasya sudah tumbuh dengan baik, sudah sekolah, udah toddler, umurnya hampir 4 tahun, tapi kemampuan bicaranya sepertinya sudah seperti anak normal, dan kita nggak sangka ya, oh ini anaknya dulu prematur ya, kok sekarang ngomongnya pinter banget ya. Dari diagnosanya sebelumnya bahwa perdarahan kepala akan terjadi perlambatan perkembangan, terus juga perlambatan bicara, dan bahkan mungkin tidak bisa berjalan. Nah, namun kenyataannya berbeda. Dengan kita yakin, optimis, dan tentunya arahan dari tenaga medis dari RSAB, harapan kita yakin anak kita bisa bertumbuh dengan baik gitu. Untuk ibu-ibu pejuang bayi prematur, jangan putus asa. Semuanya ada jalannya, setiap kendala pasti Tuhan berikan jalannya. Tetap yakin dan optimis, dan selalu positive thinking. Pesan saya satu, jangan Google ya, karena yang bisa dipercaya itu adalah apa yang diberikan saran oleh dokter dan juga tenaga medis yang profesional. Karena kondisi setiap bayi itu berbeda. Jadi kita tidak bisa memprediksi hanya lewat Google atau bacaan yang tidak terverifikasi, sehingga mampu membuat kita stres ya, yang seperti itu. Sehingga untuk mengurangi rasa stres, perbanyak ASI, karena anak kita butuh ASI. Terus pumping, walau stres kita pumping terus ya. Terus udah gitu positive thinking, jangan menangis dekat anak ya, karena saat kita mengunjungi anak, dia akan merasa kalau kita sedih, selalu berusaha untuk happy, terutama saat anak, kita melihat anak, kita harus menyalurkan positif kepada anak kita melewati pikiran gitu. Tentunya tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter RSAB harapan kita, terutama dokter Nicu yang telah merawat anak saya juga, dan terima kasih juga kepada semua suster Nicu. Saya sangat menghargai profesi dari suster Nicu. Kenapa? Karena begitu tulusnya merawat anak-anak prematur, dan mereka sangat sabar, dan mereka sangat detail dan profesional sekali. Terakhir, saya juga mengucapkan spesial terima kasih kepada Dr. Daulika
karena beliau dari Rafasya lahir sampai Rafasya pulang, beliau selalu mengontrol dan juga memberikan tindakan-tindakan yang sangat berarti untuk perkembangan anak saya sampai saat ini. Terima kasih.